Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang kembali di GBT Home Online Service. Kembali lagi dengan saya Valen, dan seperti biasanya kehadiran saya di sini untuk memaparkan beberapa informasi seputar GBT Home Gedung Gebang. Yang pertama, mengenai jadwal ibadah GBT Home Gedung Gebang. Ibadah onsite akan terus kami laksanakan di setiap hari Minggu pada jam 6:30 pagi yang tentunya menggunakan protokol kesehatan yang berlaku. Dan bagi jemaat yang berhalangan untuk hadir, bisa mengikuti live streaming di akun Instagram @ermitjunaidi. Ibadah online terus kami tayangkan di YouTube channel kami GBT Home Gedung Gebang pada setiap hari Minggu pada jam 7 pagi. Dan juga mungkin kepada jemaat sekalian bisa untuk mengunggah foto atau video ibadah dari gereja kami ke akun sosial media jemaat masing-masing dengan menyertakan hashtag Grace Grow Glory dan juga hashtag GBT Home Gedung Gebang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Saya ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah online saat ini. Mari Pak, saat ini kami mengajak semuanya untuk kita memberikan kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Dia Allah yang besar, yang layak untuk kita puji dan kita muliakan. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, kami berikan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat hatimu dan angkat pujianmu, katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Ya Tuhan, kami percaya ini adalah waktu-Mu yang terbaik bagi kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami, bahkan sangat baik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami tahu bahwa hidup kami bukan dari roti saja, tapi kami hidup oleh perkataan Tuhan, oleh perkataan firman Tuhan yang kucapkan Tuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan, melalui firman Tuhan, setiap orang yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami kesulitan Tuhan buka jalan bagi mereka. Karena itu perkataan Tuhan dan itu firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan percaya Engkau berkati hamba-Mu, nyampaikan firman Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan yang mendengar, yang menerima firman Tuhan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara dikasih Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah online GBT Home Kedung Gebang. Mari bersama-sama kita menyiapkan Alkitab dan catatan supaya ketika saudara sudah mendengarkan bagian firman Tuhan ini, kita bisa bersama-sama kembali mereview, mempelajari kembali firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi rema dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya firman Tuhan itu membuat saudara dan saya berakar, bertumbuh dan berbuah. Mari saudara-saudara, pada bagian ini saudara-saudara kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema. Ini memang saya persiapkan untuk Natal saudara-saudara. Saya mulai dengan tema ini saudara-saudara, kasihilah musuhmu. Mari kita buka Matius pasal 5 ayat yang ke-43 dan 44. Matius pasal 5 ayat 43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan miskonsepsi, salah pemahaman, salah pengertian tentang kedua ayat ini. Saudara-saudara, di terjemahan Bahasa Indonesia dikatakan kamu telah mendengar firman. Tetapi dalam terjemahan yang asli saudara-saudara tidak dikatakan firman. Tetapi hanya dikatakan kamu telah mendengar perkataan ini. Jadi saudara-saudara, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bagian ini saudara-saudara, ini adalah satu bagian kalau di dalam Matius pasal 5 itu tentang bagaimana Tuhan Yesus dengan hukum Taurat. Kalau dibaca sepintas di ayat ini saja saudara-saudara, sepertinya Tuhan Yesus itu menentang hukum Taurat. Karena dikatakan kamu telah mendengar firman. Padahal Kristus adalah firman itu sendiri, bagaimana dia menolak firman. Jadi ini saya rasa penerjemahan yang kurang tepat. Yang seharusnya adalah kamu telah mendengar perkataan ini, bukan firman. Word itu bukan melulu firman. Jadi ada satu pengertian yang salah yang diteruskan turun-temurun dari bangsa Israel, dari nenek moyang mereka kepada bangsa Israel pada masanya Yesus. Dan saudara lihat di dalam Matius, Injil Matius terutama, Tuhan Yesus itu selalu seringkali terlihat berkonfrontasi dengan ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang Yahudi, bangsa Israel, bangsanya sendiri. Kenapa saudara-saudara? Karena bangsa Israel pada masa Tuhan Yesus berada, mereka sudah melenceng jauh dari maksud dan panggilan Tuhan atas mereka. Tuhan Yesus hadir sebagai orang Yahudi, keturunan Yahudi, saudara-saudara, untuk meluruskan, untuk mengkoreksi, untuk menunjukkan kembali hal yang seharusnya mereka lakukan dan yang tidak mereka lakukan. Lihat ayat referensinya saudara-saudara, kalau di Alkitab saudara, di HP saudara-saudara, di tab, di smartphone saudara-saudara, saudara ketik tanda bintang di ayat yang ke-43, saudara akan lihat referensinya itu Imamat 19 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Dikatakan I am the Lord. Esher, memakai huruf besar.
Itu berarti YHWH, Yahweh. Saudara-saudara, tidak kita ketemukan kata yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di ayat di Matius tadi, saudara-saudara. Tidak ada. Bencilah musuhmu itu tidak ada. Jadi saudara-saudara, bangsa Israel rupanya menerjemahkan, menafsirkan kata sebangsamu itu sebagai saudara-saudara hanya mengasihi orang sebangsanya, mengasihi sesamanya yang sebangsa. Yang lain bangsa tentu dianggap sebagai musuh. Lihat orang Israel pada masa itu, saudara-saudara, pada masa Musa, mereka hidup di padang gurun di mana mereka dimusuhi oleh bangsa-bangsa yang mereka lewati, saudara-saudara. Hampir semua bangsa memusuhi mereka. Peperangan selalu terjadi ketika mereka melewati padang gurun. Selalu terjadi permusuhan antara bangsa Israel dan bangsa lain. Jadi ketika firman Tuhan di dalam imamat ini dikatakan, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, ini hanya berlaku untuk sebangsa. Tetapi kemudian Tuhan Yesus hadir, saudara-saudara, untuk menjelaskan kembali maksud Tuhan di dalam kitab imamat tentang mengasihi musuh. Jadi kata bencilah musuhmu itu adalah sebenarnya tafsiran dari bangsa Yahudi sendiri. Ahli Taurat salah menafsirkan bangsa. Jadi yang disebut sebangsa itu ya orang Yahudi. Dan pada waktu itu saudara-saudara, orang Yahudi itu sangat mengagungkan rasnya mereka. Orang lain itu mereka bilang kafir. Dan saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul, saudara-saudara, sampai Rasul Petrus pun pernah terjebak dalam kemunafikan. Ketika firman Tuhan, ketika Injil sampai kepada bangsa-bangsa lain dan Injil diterima bangsa-bangsa lain, mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saudara-saudara, sampai harus ditegur oleh Rasul Paulus. Karena terjebak dalam kemunafikan hanya ketika Paulus datang, rombongan Paulus datang, mereka meninggalkan orang-orang non-Yahudi. Saudara-saudara, jebakan di dalam hukum Taurat versinya bangsa Yahudi pada waktu itu, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki adalah mereka hanya menganggap yang layak itu yang sesuai dengan standarnya mereka. Bahkan sebangsa dengan mereka pun, saudara-saudara, mereka anggap musuh. Saudara lihat, ketika Tuhan Yesus hadir, saudara-saudara, seringkali orang Farisi ini, ahli Taurat ini, saudara-saudara, mereka mengolok-olok Tuhan Yesus, mereka mempertanyakan sikap Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berada dekat bersama-sama dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai. Terlihat juga para pelacur yang melayani Tuhan Yesus. Ketika mereka sudah diubahkan oleh Tuhan, hidup mereka dijamah oleh Tuhan. Dan mereka mendefinisikan orang-orang itu sebagai musuh. Pada zaman Tauratnya Musa, zaman nenek moyang mereka, Taurat itu diterjemahkan sebagai di ayat ini, saudara-saudara, Matius pasal 5, 43 atau di dalam Imamat 19, 18 diterjemahkan sebagai sebangsa. Tetapi kemudian mereka mengembangkannya lebih jauh lagi. Yang sebangsa yang seperti apa? Yang kudus, yang tidak kudus. Menurut pemahaman mereka, yang layak, mana yang tidak layak. Umat yang benar, umat yang tidak benar. Bahkan orang sebangsa dengan mereka, saudara-saudara, mereka akan jauhi jika mereka merasa bahwa orang-orang itu berdosa, menjijikkan. Lihat, Tuhan Yesus itu di dalam perjanjian baru, di dalam Injil-Injil, melayani orang-orang kusta, orang-orang yang dijauhi, yang ditolak, para pelacur, pemungut cukai, bahkan ada satu pemungut cukai yang menjadi murid Tuhan Yesus. Mereka mendefinisikan orang-orang itu sebagai musuh. Tetapi Tuhan Yesus, saudara-saudara, Allah sendiri, Allah Bapa, saudara-saudara, di dalam rencana kekekalannya, saudara-saudara, itu justru menyelamatkan
musuhnya Allah. Jika orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, bangsa Israel menerjemahkan musuh sebagai orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi Allah, maka Allah dalam versinya Allah, orang yang melanggar ketentuannya Allah, itu sudah menjadikan dirinya sebagai musuhnya Allah. Tuhan itu maha pemurah, pengasih saudara-saudara. Tetapi Allah punya aturan, ketentuan. Dan itu Tuhan berikan melalui hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat diberikan saudara-saudara? Supaya dosa itu definitif. Sebelum ada aturan tentang pemakaian helm, sabuk pengaman, segala macam, orang bebas, gak pakai helm, gak pakai sabuk pengaman. Ditilang pun ya tidak disebut sebagai pelanggaran, tetapi begitu aturannya ada saudara-saudara, maka ketika ditilang ya dihukum, kena sanksi saudara-saudara. Itu fungsi hukum Taurat, supaya manusia itu saudara-saudara menyadari bahwa mereka tidak mungkin bisa benar dengan melakukan dengan kekuatan mereka sendiri. Tidak mungkin, kecuali oleh kasih karunia. Nah perhatikan saudara-saudara. Seharusnya ayat di dalam Matius pasal 5 ayat 43 itu saudara-saudara diterjemahkan seperti ini, kamu telah mendengar perkataan ini yang telah dikatakan kepadamu turun-temurun. Di dalam terjemahan King James seperti ini, all of you have heard that it has been said. Kamu telah mendengar yang telah dikatakan. Siapa yang mengatakannya? Nenek moyang mereka sendiri, bukan Tuhan. Ini bukan firman Tuhan. Tetapi dikatakan turun-temurun, diajarkan turun-temurun, saudara-saudara. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Tuhan berkata di ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, saya jelaskan lagi saudara-saudara. Di dalam versinya Allah, setiap manusia yang melanggar ketentuannya Allah menjadikan dirinya sebagai musuhnya Allah. Maka Yohanes mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Isi dunia siapa? Manusia yang berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Natal itu saudara-saudara, misi Tuhan untuk menunjukkan kepada saudara dan saya bagaimana Allah sendiri mengasihi manusia yang menjadikan dirinya musuhnya Allah dengan berbuat dosa. Yang salah manusia saudara-saudara, tetapi yang memberi jalan keluar siapa? Allah sendiri. Natal saudara-saudara adalah misi Allah untuk menyelamatkan manusia. Menunjukkan kepada saudara dan saya caranya mengasihi musuh. Dan lihat yang Tuhan Yesus katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang menganiaya kamu, itu kalimat yang Tuhan Yesus tambahkan. Perhatikan saudara-saudara, pada masa Tuhan Yesus hadir, bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Romawi. Benar saudara-saudara? Suatu kali ada pertanyaan dari ahli Taurat, saudara-saudara, tentang memberi pajak. Maka Tuhan Yesus mengambil mata uang. Gambar siapakah ini? Ya saudara-saudara, Tuhan Yesus langsung memberikan jawaban yang telak. Gambar siapakah ini? Jadi saudara-saudara, meskipun mereka adalah penjajah saudara-saudara, tetapi Tuhan Yesus mengajar bangsa Yahudi sebagai bangsa yang terjajah untuk tunduk membayar pajak. Dan berikanlah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bangsa Romawi itu musuh, tetapi Tuhan Yesus berkata di sini, kasihilah musuhmu. Ini mengejutkan, ini mengagetkan. Dan ini bisa jadi saudara-saudara dalam pandangannya orang Israel, bangsa Yahudi, ahli Taurat, Farisi, saudara-saudara orang Saduki, ini provokasi. Kenapa saudara-saudara? Situasinya itu situasi sedang dijajah. Masa suruh mengasihi penjajah? Mana mungkin, bahkan Tuhan Yesus berkata apa saudara-saudara, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mereka dianiaya luar biasa, bahkan melalui
para pemungut cukai, saudara-saudara, mereka diperas sedemikian rupa. Bagaimana mereka bisa mengasihi musuh mereka? Musuh yang tidak menyembah Yahweh, musuh yang najis, yang makan babi. Hari ini, saudara-saudara, hari ini kita mendefinisikan musuh itu dengan banyak cara. Tapi saya rasa masih serupa. Semua yang tidak sesuai dengan standarnya kita akan anggap musuh. Orang Israel itu menetapkan standar tentang kerohanian dan kebenaran, kekudusan. Menurut standarnya mereka, walaupun dalam standarnya Allah, mereka itu kayak kuburan di labur putih. Kelihatannya benar, kelihatannya kudus, tapi enggak. Tapi dalam prinsipnya kita kadang-kadang seperti itu. Semua orang yang tidak sesuai dengan standarnya kita bisa anggap musuh. Kalau saudara senang misalkan dengan orang-orang, saudara punya gaya senang nyapa orang, saudara, senang nyapa orang. Dan saudara menganggap itu sebagai ramah. Kemudian ketemu orang yang pasif, saudara, enggak suka menyapa orang. Kita mulai mendefinisikan orang itu kok sombong ya. Itu kan berarti kita sudah menjadikan dia musuh kita, saudara. Kita punya standar yang sama sebenarnya dengan orang-orang ahli Taurat, para Farisi ini. Dan Tuhan Yesus menegur kita, saudara-saudara, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang menganiaya. Bagaimana mungkin bangsa Israel yang dijajah suruh berdoa untuk para penganiaya, para penjajah, orang Romawi, ini mustahil. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan contoh dengan cara apa, saudara-saudara? Ia rela diutus sebagai manusia. Sebelumnya Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, saudara-saudara, mereka, maaf saudara-saudara, Allah Trinitas, saudara-saudara, itu dalam kesatuan yang tidak terpisahkan. Tetapi begitu Tuhan Yesus mengambil natur sebagai manusia, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus harus diutus ke dalam dunia, misinya itu saudara-saudara jelas. Ada satu waktu di mana dalam kehidupan Tuhan Yesus dia harus terpisah dari Bapa. Kapan itu saudara-saudara? Di atas kayu salib. Demi mengasihi musuhnya, saudara-saudara. Yesus, saudara-saudara, diutus sebagai manusia dan rela terpisah untuk sementara waktu dengan Allah Bapa. Itulah dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani, saudara-saudara. Itu adalah penderitaan yang terbesar bagi Tuhan Yesus. Penderitaannya Tuhan Yesus itu bukan disiksa, dianiaya, dihina, saudara, enggak. Penderitaan terbesarnya adalah ketika ia demi menunjukkan kasih Bapa kepada orang-orang yang memusuhinya dengan cara mati di atas kayu salib, terpisah dari Bapa. Karena itu satu-satunya cara. Dosa manusia ditimpakan kepadanya dan karena ada dosa, saudara-saudara, Allah Bapa meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saya pahami benar. Jangan pakai versinya kita untuk mengasihi. Saudara-saudara, pakai versinya Allah. Dengan cara apa saudara-saudara? Berkorban. Saudara-saudara, apa yang saudara sudah lakukan demi pasangan saudara untuk menunjukkan kasih? Sederhana, berkorbanlah buat mereka. Berkorban apa? Banyak, saudara-saudara, perasaan. Jika sedang bertengkar, saudara-saudara, cobalah untuk menahan diri. Itu kan berkorban. Itu menunjukkan kasih. Bagaimana dengan orang lain yang mungkin memusuhi saudara, yang sudah membuat saudara menderita? Doakan mereka. Minta berkat buat mereka. Dengan berkata, Tuhan berkati orang ini, Tuhan. Untuk suami yang mungkin menyakiti hati saudara. Mungkin dia telah menyukai perempuan lain, sudah pergi dengan perempuan lain, saudara-saudara, mungkin sudah memiliki anak dengan perempuan lain, saudara-saudara. Angkat suaramu kepada Tuhan, berkati suamiku, jangan mengutuk, saudara-saudara. Jangan pakai versinya saudara dan saya. Mari kita menghidupi Natal dengan cara apa, saudara-saudara? Mengasihi musuh dengan cara belajar dari Kristus sendiri, mengasihi orang-orang yang sudah membuat dirinya sebagai musuhnya Allah dengan hidup
di dalam dosa. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan sorga, ajari kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan ketidakberdayaan, ketidakmampuan kami untuk mengasihi orang-orang yang menganiaya kami, yang sudah membuat kami menderita, dan yang hari-hari ini kami anggap sebagai musuh yang harus menderita. Tetapi biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami semua dimampukan untuk menaikkan doa kami, memberkati mereka, mengampuni mereka Tuhan. Tuhan Roh Kudus, tolong anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan untuk hal-hal ini. Tuhan Roh Kudus memberi mereka kekuatan, daya juang yang tinggi. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk bagian firman Tuhan ini. Kami tunduk kepada firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.